Perjanjian Gianti. Damai yang dibeli dengan darah. Apa jadinya kalau perdamaian justru membunuh harga diri sebuah bangsa? Apakah semua bisa ditebus dengan tanda tangan di atas kertas yang basah oleh air mata dan darah? Namanya Perjanjian Gianti. Tapi bagi banyak orang Jawa, itu bukan cuma perjanjian. Itu adalah pecahnya sebuah jiwa. Tanah Jawa bergolak, keraton penuh dendam. Belanda sibuk tersenyum di balik layar, sambil mengadu saudara satu darah, agar saling mencabik seperti serigala lapar. Raden Mas Said dikenal sebagai pangeran samber nyawa. Namanya seperti takdir. Di mana dia lewat, nyawa dijemput. Tapi bukan karena haus darah, karena dia satu dari sedikit manusia yang masih punya harga diri. Jangan ajari aku tunduk sama kertas buatan penjajah, katanya pada adik seperjuangannya. Di sisi lain, Pangeran Mangkubumi, kakak susuhunan Pakubuwono II, dipaksa memilih antara dua racun, terus berperang dan kehilangan segalanya, atau menjual separuh Jawa demi ketenangan semu. Lalu datanglah hari itu, 13 Februari tahun 1755. Tempat, Gianti. Sebuah desa sunyi yang tiba-tiba jadi saksi patahnya sebuah perlawanan. Belanda duduk manis, Mangkubumi menunduk. Satu kertas ditandatangani. Boom! Mataram pecah dua, Yogyakarta dan Surakarta. Bukan karena kehendak rakyat, tapi karena rencana cerdik Foch yang tahu semakin kecil kerajaan, semakin mudah dikendalikan. Tapi, di mana Raden Mas Said saat itu? Dia tidak datang. Dia tidak menyetujui. Dia merasa dikhianati. Jadi semua darah yang tumpah di medan perang cuma untuk membagi tanah ke penjajah. Dia marah, tapi kemarahannya tidak membabi buta. Ia memilih untuk melawan sendiri. Dan itulah yang bikin rakyat mencintainya. Karena dia bukan prajurit. Dia simbol. Dia luka. Dia harapan. Tapi hidup nggak sesederhana itu saat anak-anak mulai kelaparan. Ketika desa-desa dibakar karena dianggap pendukung pemberontak, saat teman seperjuangan mulai tumbang satu persatu, Mas Said mulai goyah. Apakah aku keras kepala, atau memang sejarah tak pernah berpihak pada yang melawan? Tahun-tahun berlalu, damai yang dijanjikan dari Gianti tak pernah benar-benar datang. Keraton masih panas oleh intrik. Rakyat masih miskin dan lelah. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun berperang sendirian, Raden Mas Said menerima kenyataan. Dunia tak berubah. Karena satu orang, dia menyerah? Tidak. Dia memilih strategi baru, masuk ke dalam sistem, menjadi bagian dari kerajaan dengan satu syarat. Ia tetap akan jadi samber nyawa, bukan boneka. Perjanjian Gianti bukan cuma sejarah, itu adalah simbol tentang bagaimana bangsa ini berkali-kali dipaksa memilih antara dua hal buruk. Tentang bagaimana saudara bisa berubah jadi lawan hanya karena ada tangan asing yang mengatur dari balik layar. Dan hari ini, kita masih melihatnya, dengan nama yang berbeda, tapi luka yang sama. Pertanyaan terakhir, apa artinya kemerdekaan? Kalau kita belajar berdamai dengan penjajahan yang berganti wajah, mungkin sejarah bukan untuk dikenang, tapi untuk diwaspadai. Sebelum terulang kembali, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.